Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk kami mendengar firman dan firman, karena firman itu Allah sendiri, firman itu kekuatan-Mu yang memampukan kami tetap kuat, tetap tegar, tetap tabah menghadapi semua tantangan yang terjadi. Inilah waktunya kami melihat kebesaran Tuhan di masa-masa yang paling sulit untuk kita lewati. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup harus tetap optimis ya. Kita hari ini kalau pesimis, senyatanya hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kita itu tetap optimis. Orang optimis itu pasti tidak tawar hati. Karena kalau orang tawar hati, maka kecil kekuatannya. Tapi kalau optimis, maka ketika kita tenang percaya ya, kita percaya optimis itu identik dengan tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecil kekuatan. Artinya hari ini orang itu sudah tidak boleh yang namanya pesimis. Sekalipun faktanya memang membuat kita berkecil hati. Hari-hari ini banyak orang tawar hati sama Tuhan. Sudah berdoa, sudah melakukan yang baik, sudah menanti dengan sabar. Bukannya yang dinanti-nantikan makin bertambah baik, yang dinanti-nantikan Tuhan, tapi hasilnya Bu Eli buruk semua. It's okay, ini artinya ujian kesetiaan sedang terjadi ya. Pastikan kita tetap setia. Sekali kita setia menantikan waktunya Tuhan, kita tetap setia sampai kapanpun menantikan Tuhan. Jangan hari ini karena engkau menantikan Tuhan tidak dapat pertolongannya, saudara cari pertolongan lain, saudara keluar dari prosesnya, saudara ambil cara dunia, maka di situ saudara tidak akan lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Ada banyak orang yang hari-hari ini mengatakan ya, kalau konseling, Bu, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Bu, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bu, saya sudah keadaan sudah kefefet, Bu, kepepet, mendesak dan sebagainya. Percayalah, ini waktunya kita cuman butuh mengangkat iman percaya seperti Musa. Ketika dia menghadapi laut, artinya hari ini siapa yang bisa membuka laut, itu berarti Tuhan. Izinkan Tuhan yang membuka laut, dan bagian saudara hari ini mengangkat iman, tetap optimis. Ketika kita mengangkat iman kita, tetap optimis kepada Tuhan, percayalah, kita pasti mampu melewati masa yang tersulit di depan. Kita pasti mampu menerabas laut, melewati laut hari ini yang rasanya mau menenggelamkan hidupmu, tapi kita pasti mampu menerabasnya, menjalaninya di tahun-tahun yang ke depan bersama Tuhan. Nah, kita lihat ya ayatnya yang simple ya, bagaimana ayat yang simple hari ini mengantar kita untuk sebelum tidur, yang lagi takut, yang lagi galau, yang lagi pikirannya suntuk, kita mau dengar ayat ini berkata, Mazmur 46 ayat 2-3. Ayat ini kalau saudara ulang, ayat ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Mazmur 46 ayat 2-3. Allah itu bagi kita
Yang pertama, tempat perlindungan dan kekuatan. Yang kedua, kekuatan, tempat perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang ketiga, Allah itu sebagai penolong. Jadi 3 ya. Hari ini lihat ayat ketiganya, kita lanjut terlebih dahulu. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Apa yang saudara tangkap malam ini dengan perenungan firman Mazmur 46 ayat 2-3? Mungkin kita menghadapi keuangan yang berubah drastis. Mungkin saudara berkata, Bu, saya ngalami keadaan yang berubahnya sudah total, Bu Ali. Dari sukses menjadi bangkrut, dari sukses menjadi gagal, berhasil gagal dan sebagainya. Mungkin engkau ngalami goncangan, gunung-gunung bergoncang ya. Kita lagi ngalami keadaan yang berubah, keadaan yang tergoncang dalam segala aspek. Sekali lagi firman Tuhan memberi perintah, itu sebabnya kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita tetap optimis di balik goncangan dan perubahan hidup yang arahnya menuju hancur. Kita itu tetap punya Allah sebagai tempat perlindungan yang teraman. Perlindungan yang maha tinggi itu cuman datangnya dari Tuhan. Yang kedua, yaitu kita punya Tuhan yang punya kekuatan ya. Yang kedua apa saudara? Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas, super power. Hari ini pastikan tidak ada orang yang takut. Ketika kita baca firman ini, Tuhan mengingatkan, keadaanmu boleh bergoncang, suamimu boleh berubah, istrimu boleh berubah, anak-anakmu boleh berubah, keuanganmu boleh berubah, kesehatanmu boleh berubah. Tapi satu hal, aku tidak pernah berubah dan kerajaan Allahku tidak akan pernah tergoncang oleh fakta yang lagi menimpa saudara dan saya, begitu sangat menggoncang hidupmu. Pastikan Tuhan itu yang pertama adalah tempat perlindungan yang paling aman. Yang kedua, dia adalah kekuatan ya, kekuatan yang paling saat ini super power. Bagaimana kekuatannya? Yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, yaitu dia adalah pertolongannya sudah sangat terbukti. Jaminan mutu. Kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Perlindungan yang paling aman. Yang kedua, kekuatan yang tidak terbatas, super power. Yang ketiga, pertolongannya yang sangat terbukti. Itulah jaminan mutu. Makanya pemazmur berkata, aku tidak akan takut ya. Saudara dan saya malam ini pastikan kita tidak akan takut sekalipun katakan, Tuhan, aku tidak akan takut sekalipun keuanganku berubah menjadi minus, sekalipun pasanganku berubah, sekalipun ada badai yang menggoncang keuangan rumah tangga kesehatanku, aku tidak akan pernah takut. Karena engkau adalah perlindungan yang paling aman. Engkau adalah kekuatan yang tidak terbatas, super power. Engkau adalah penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Artinya jaminan mutu. 3 hal ini yang akan saya bahas untuk mengambil ayat perbandingannya. Jadi malam ini sebelum tidur, iblis mungkin satu hari ini banyak laporan yang masuk. Bu, hari puasa hari pertama, Bu, hati saya sudah digoncang, Bu. Tadi saya marah, Bu, boleh nggak ngelanjutin puasa? It's okay ya, minta ampun.
segera jaga hati, karena puasa itu harus disertai menjaga hati nomor 1. Khususnya hati apa yang saya bahas, hati orang benar itu standarnya harus penuh damai sejahtera, hatinya harus teguh, hatinya harus percaya. Jadi standarnya hati yang boleh tinggal itu hati yang percaya, hati yang teguh, hati yang damai sejahtera. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh uring-uringan. Nah, yang pertama hari ini yuk, bagaimana Bu Eli kalau Tuhan itu sebagai tempat perlindungan yang teraman? Kita lihat apa yang dilakukan Daud di Mazmur 32 ayat 7 sampai 8 ya. Mazmur 32 ayat 7 sampai 8. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Ya, hari ini siapa yang lagi nyesek, pastikan kita tetap berlindung sama Tuhan, karena Tuhan itu menjagai kita. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Percayalah, kita dikelilingi oleh perisai pagar perlindungan, sehingga dari bahaya apapun Tuhan pasti meluputkan. Dan kalau Tuhan meluputkan, itu hasilnya ketika kita diluputkan. Saudara percaya, menantikan waktunya Tuhan tuh enak. Sudah luput, masih ada sorak-sorai. Kalau saudara baca ayat ini, sehingga aku luput dan bersorak. Jadi diluputkannya plus hasilnya saudara pasti bersorak. Selah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu. Pastikan kalau kita berlindung, maka yang pertama kita menjadikan Tuhan itu sebagai persembunyian saat bahaya. Makanya jangan lari dari Tuhan. Nempel aja, ngerti ndak ngerti. Kan firman berkata, Tuhan persembunyian pada saat bahaya. Saudara sudah tahu bahaya, jangan cari pertolongan di luar Tuhan, maka tidak ada yang menjamin. Waktu bahaya, jadikan Tuhan persembunyian. Yang kedua, jadikan Tuhan penjaga saat kesesakan. Makanya hari ini aman. Kenapa Tuhan itu dijadikan persembunyian saat bahaya? Tuhan itu penjaga saat kesesakan. Yang ketiga, jadikan Tuhan perisai yang meluputkan kita dari musuh. Pastikan hari ini yuk, ndak ada orang takut lagi, goncanganmu besar, oke. Perubahan hidupmu lagi hari ini, semuanya sedang berubah, arahnya menuju kehancuran, it's okay. Pastikan malam ini kita menjadikan Tuhan, yaitu 3, persembunyian pada waktu bahaya, penjaga pada waktu kesesakan, perisai yang meluputkan saudara dan saya dari musuh. Ya, 3 hal ya. Jadi perlindungan Tuhan sebagai apa saudara? Sebagai persembunyian pada waktu bahaya, penjaga pada waktu kesesakan, dan perisai untuk meluputkan saudara dan saya dari musuh. 3P ya. Percayalah, malam ini sebelum tidur, saudara yang lagi panik.com, lagi kepepet, yuk datang sama Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, engkau persembunyianku yang paling aman. Ya, katakan engkau adalah tempat perlindungan, engkau penjaga, engkau perisai. Nah, yang kedua, bagaimana kekuatan yang tidak terbatas, yaitu yang pertama superpower. Kalau kita tahu kekuatan kita terbatas, jangan pakai otak pikiran kita, jangan pakai hari ini perasaan kita terus, jangan pakai asumsi kita, jangan Bu Eli, jangan ini, enggak. Hari ini berhenti berasumsi, gantikan semua asumsi yang negatif itu menjadi optimis. Semua asumsi, jangan-jangan jikalau ini, kalau ndak aku lakukan maka ini pasti ini. Sudah semuanya dihapus.
Kita ini sudah kecil, terbatas, debu, Tuhan tahu. Kemampuanmu sudah sangat minim, Tuhan tahu. Stok depositomu sudah sangat minim sekali, Bu Eli, Tuhan tahu. Engkau nggak bisa bayar uang sekolah angsuran bulan depan, Tuhan tahu. Pastikan malam ini jangan hidup dengan asumsi. Mulailah hari ini fokus kepada kekuatan yang tidak terbatas. Saudara tidak bisa mencukupkan kebutuhan saudara, tapi ada kekuatan yang memelihara, mencukupkan, menghibur, dan menyertai saudara. Ketika Daud disertai Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar disertai Tuhan, maka seisi rumah itu diberkati. Pastikan lewat saudara hari ini seisi rumahmu juga diberkati. Pastikan lewat saudara hari ini, karena engkau hari ini optimis, karena engkau tetap tidak punya asumsi yang negatif, maka segala sesuatu dibuat Tuhan berhasil. Fokus kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, yaitu ada di Matius 19 ayat 26 yang berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Hari ini kalau fokus pada kekuatan Tuhan berarti fokus kepada kemampuan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat saudara rasanya mustahil, Bu Eli bisa bayar angsuran, bisa bayar uang sekolah, tapi buat Tuhan dia sudah berjanji memelihara, mencukupkan. Ya, kita percaya hari-hari ini semua kebutuhan pokok semua sudah merangkak naiknya, ya, luar biasa saudara. Tapi percayalah, katakan, kalau kebutuhanku naik, maka berkat Tuhan jauh lebih naik lagi, lebih banyak lagi untuk mencukupkannya. Jadi saudara tidak perlu takut. Semua boleh naik, tapi berkat Tuhan juga pasti atas hidup saudara dan saya pasti naik luar biasa. Amin. Makanya malam ini fokus aja pada kemampuan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini fokus pada apa? Mungkin hari ini kau disakiti orang, hidupmu kelihatannya tidak adil, sudah baik masih ditindas, sudah ngampuni masih disakiti berulang kali. Pastikan di Roma 12 ayat 19, ya, ini diingat. Siapa yang lagi diperlakukan tidak adil, fokus aja pada keadilan Tuhan. Keadilan dunia ini nggak bisa bela saudara. Mungkin semua orang sudah tidak bisa bela saudara, tapi pastikan ada keadilan Tuhan yang pasti berperang buat saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hidupmu diperlakukan tidak adil, orang yang memperlakukan tidak adil terlihat gemuk, segar, enak. Tapi pastikan ada firman yang berkata, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi pastikan orang-orang yang menyakiti kita tidak bakal enak, karena ada sesuatu nanti yang Tuhan tuntut dari pembalasannya. Saudara memang diam, disakiti, ketawa, senyum, ya. Saudara dikhianati pasangan, saudara tetap melayani dengan baik. Mungkin terlihat orang yang nyakiti saudara, pihak ketiga, wanita tobat, makin di atas angin. Orang yang membuat hidupmu susah makin gemuk, segar. Tapi mereka lupa ada ayat yang berkata, pembalasan itu hakku dan akulah yang akan menuntut. Suatu kali orang yang menyakiti kita, orang yang bertindak untuk membuat rasanya tidak adil, memperlakukan saudara tidak adil, mereka akan dituntut oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tanpa saudara mau balas, ya. Pastikan jangan pernah membalas apapun, sakit hati tidak boleh. Hari ini fokus aja kepada keadilan Tuhan. Dia yang akan membalas, dia yang akan menuntut semua apa yang orang lain lakukan ketika orang lain jahat buat saudara dan saya, ya. Jadi pastikan Tuhan yang membalas, karena itu haknya, dan dia yang pasti menuntut pembalasan.
Hari ini jangan pernah takut. Setiap apapun rasa sakitmu, Tuhan sudah gantikan dengan upahnya. Tapi sebaliknya, orang yang menyakiti saudara dan saya akan dituntut, ya, dibales, dituntut. Tapi bukan saudara, tapi Tuhan yang akan melakukannya. Jadi fokus ya kepada keadilan Tuhan. Tidak usah menuntut keadilan dari manusia. Kalaupun saudara tidak salah dianggap keset, tidak usah bingung. Yang ketiga, fokus pada kedaulatan waktunya Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, yaitu apa? Segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Tiga hal ini membuat kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu sedang bekerja. Saudara fokus aja pada kemampuan Tuhan. Yang kedua, fokus pada keadilan Tuhan. Fokus kepada waktunya Tuhan. Kalau kekuatan Tuhan itu tidak terbatas, ya, saudara percaya kalau sudah waktunya Tuhan, walaupun keadaan hidupmu sudah tidak berdaya, tapi kalau sudah waktunya Tuhan, itu cuman balik telapak tangan. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong, itu pasti terjadi. Tenang aja. Makanya kalau kekuatan Tuhan itu sudah tidak terbatas, walaupun hari ini engkau sudah kepepet, Bu, waktunya sudah jatuh tempo, Bu, waktunya kepepet, tenang aja. Kalau waktunya Tuhan sudah tiba, ketika kita fokus dengan waktunya Tuhan, aku percaya kalau sudah waktumu, semua sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Malam ini juga, saudara percaya, malam ini dia bisa melakukan perbuatan sekejap, seketika, sekonyong-konyong ketika kita fokus kepada kekuatan yang tidak terbatas, ya. Jadi fokus kepada apa, saudara? Kemampuan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Yang kedua, fokus kepada keadilan Tuhan, yaitu haknya untuk membalas dan menuntut pembalasan. Kita tidak berhak untuk membalas, tidak berhak menuntut apapun dari perbuatan yang jahat. Yang ketiga, yaitu fokus kepada waktunya Tuhan. Kita percaya hari ini ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau waktunya Tuhan sekejap, seketika, sekonyong-konyong, dia sanggup membalik telapak tangannya. Sesuatu yang perkara besar terjadi hanya hitungan sekejap, ya. Saudara percaya itu? Nah, kalau percaya, kita hari ini tidak boleh takut. Semua rasa takut itu buang. Optimis, tidak boleh hidup dengan asumsi. Percayalah, kalau kita optimis, kita akan lihat kekuatan Tuhan. Kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebagai pertolongan Tuhan yang sangat terbukti, ya, jadi jaminan mutu kita lihat di Mazmur 72 ayat 12 sampai 18. Saudara yang lagi butuh pertolongan malam ini, yuk hidup jangan takut lagi, ya. Orang takut itu penilaian Tuhan gagal. Jangan bangga jadi orang Kristen sejak lahir, KTP-mu Kristen, engkau pelayanan dari Senin sampai Minggu, tapi kalau hidupmu nggak pernah hari ini percaya, hidupmu itu gagal. Orang benar itu standarnya iman, saudara, ya. Kalau kita hari ini tetap optimis di tengah masa sukar, maka di mata Tuhan, Tuhan akan berikan jempolnya. Kita percaya Tuhan tuh kasih jempol buat orang yang bilang gini, semangat. Nah, tetap percaya karena engkau perlindunganku, engkau adalah penolongku dalam kesesakan, engkau adalah kekuatanku. Nah, itu yang perlu saudara lakukan, ya. Saudara jangan mau terus diintimidasi oleh iblis. Orang yang optimis selalu berkata, perlindunganku hanya engkau, kekuatanku hanya kepadamu, dan pertolongan yang sangat terbukti, ya. Yuk kita baca. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Hari ini ada cara yang paling jitu saat saudara sudah kepepet, yaitu apa? Berteriaklah minta tolong kepada Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan yang sudah sangat terbukti. Jangan cari pertolongan yang sudah tidak terbukti. Saudara hari ini mau cari pertolongan di mana? Firman sudah berkata, Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Jadi jangan cari yang tidak terbukti, ya.
yang sudah terbukti ada dekat saudara, hanya sejauh doa. Makanya firman ini berkata, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Siapa yang lagi ngalami keadaan miskin, ya, miskin itu orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara sudah tidak berdaya, saudara sudah terpuruk, sudah habis, sepi, pipi. Saudara mungkin mengalami keadaan yang pahit. Inilah waktunya malam ini kita berteriak minta tolong, karena dia sudah sangat terbukti. Orang yang bagaimana? Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong, ya. Saudara percaya siapa kita hari ini? Kita masuk kategori orang yang miskin, orang yang tertindas, dan orang yang sudah tidak punya penolong, tidak punya jalan lagi. Maka malam ini perintah Tuhan, berteriaklah minta tolong. Ayat 18. Kalau kita berteriak minta tolong, apa yang Tuhan lakukan? Lihat ayat 18 ini yang keren. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Wow. Malam ini saudara lagi ngalami miskin, tidak bisa apa-apa. Saudara tidak punya penolong. Malam ini saudara juga ngalami keadaan yang tertindas. Maka langkah yang paling tepat, yuk saudara mulai berteriak minta tolong sama Tuhan. Maka percayalah, Bu Eli tidak bisa ada jalan, Bu Eli miskin, Bu Eli tertindas, tidak ada yang bisa nolong. It's okay. Waktu saudara berteriak minta tolong, maka Tuhan Allah Israel akan melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Jadi hari ini yang dredeg-dredeg, Bu Eli jatuh tempo, kepepet, sudahlah. Saudara tidak bisa membuat mujizat kan? Tapi Tuhan sudah berkata, Eli, anak-anakku yang malam ini bergabung, Melan, Cynthia, aku itu akan membuat perbuatan yang ajaib seorang diri. Tidak perlu engkau panik, relax. Engkau tidak punya jalan keluar, engkau lagi ngalami miskin, tidak berdaya, engkau lagi tertindas, dan engkau tidak punya penolong, relax. Aku itu akan melakukan perbuatan ajaib. Engkau tidak mampu lagi kan? Engkau relax aja, engkau nggak bisa melakukan mujizat. Tapi aku akan melakukan mujizatku seorang diri untuk menolong engkau. Bukankah aku sebagai penolong dalam kesesakan? Berulang kali firman ini kita baca sudah sangat terbukti. Sudah terbukti, depannya masih sangat. Berarti itu jaminan mutu ndak? Jelas. Tuhan bukan hanya ngomong aku terbukti, tapi enggak, di depannya masih diyakinkan lagi. Sangat. Berarti artinya gini, sangat terbukti. Itu artinya ndak perlu kau ragukan. Jangan pesimis, jangan hidup dengan asumsi, optimis saja. Sangat terbukti, optimis saja. Aku ndak butuh kehebatanmu, aku ndak butuh depositomu, aku ndak butuh ide-idemu, aku cuman butuh engkau hari ini optimis, percaya, optimis bahwa aku sebagai penolong sangat terbukti. Orang optimis itu sangat terbukti. Aku yakin Tuhan penolong sangat terbukti saat aku miskin, tidak berdaya, aku tertindas, aku butuh seseorang untuk menolong aku tidak ada yang bisa menolong hari ini. Berteriaklah kepada Tuhan, maka Tuhan yang penuh keajaiban akan menolong saudara sendiri. Tuhan malam ini sanggup melakukan perbuatan yang ajaib, yaitu seorang diri. Jadi tidak ada orang yang pesimis, tidak ada anak Tuhan yang hidup di tengah masa sulit hari ini hidup dengan asumsi dan berandai-andai. Jangan-jangan andai-andai ndak, tapi hidup dengan optimis.
Pastikan malam ini tidak ada orang yang hidup dalam saat ini ya. Saudara mungkin yang hari ini saat keadaan miskin, yuk berteriak minta tolong. Siapapun kita malam ini, kita mau berteriak minta tolong. Saya percaya waktu Tuhan bisa terjadi malam ini juga. Waktu engkau berkata malam ini, Tuhan tolong, engkau sebagai penolong dalam kesesakan, buktikan bahwa engkau sangat terbukti. Kira-kira Tuhan buktikan enggak? Seringkali kita tidak pakai kekuatan firman, kita malah bingung nabrak sana nabrak sini, puter otak gimana caranya sudah disuruh rest, relax, saudara nggak bisa relax. Makanya malam ini yuk mulai katakan, Tuhan, kalau engkau sangat terbukti sebagai penolong dalam kesesakan, buktikan Tuhan keajaibanmu malam ini. Aku butuh, bukankah engkau butuh saat ini Tuhan? Aku percaya engkau sendiri akan melakukan keajaibanmu seperti firman. Yuk malam ini kita mau berdoa profetik ya. Kita percaya di tengah-tengah puasa Tuhan sedang menambahkan iman, Tuhan sedang menambahkan kebaikan saudara. Penguasaan diri yang baik membuat responmu makin besar ya. Orang puasa itu kan ditahan semua, mau marah tahan ya, mau emosi tahan, mau jengkel sakit hati, ingat puasa ditahan. Puasa ini baik saudara ya, saudara akan menambah iman. Malam ini saudara yang punya masalah, beban berat, rasa takut ya, saya juga bukan Tuhan, tapi saya percaya setiap kali saudara melakukan langkah profetik hari ini, malam ini, pastikan Tuhan juga sanggup membalik semuanya. Telapak tangan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Keadilan Tuhan sedang menuntut pembalasannya buat orang-orang yang jahat atas hidupmu. Dia sedang melakukan pembalasan. Dia yang menuntut. Saudara tidak perlu menuntut, berhak menghakimi, tapi yang menuntut pembalasan adalah Tuhan Allah sendiri. Malam ini saudara yang sedang mengalami keadaan ya, engkau diperlakukan tidak adil, engkau lagi miskin, engkau lagi tertindas, malam ini yuk, engkau sudah tidak punya penolong, pastikan malam ini jadikan Tuhan sebagai perlindungan ya, penjaga, persembunyian, perisai, semuanya. Siapa yang punya beban berat, yuk kita mau ambil langkah profetik untuk kita berdoa malam ini. Kita sudah mengangkat tangan, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa malam ini, it's okay. Saudara datang dengan rendah hati, jangan berkata Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong saya mati. Nah ini sombong ya. Tuhan gimana, mengapa harus terjadi? Nah ini sombong, seolah-olah saudara jadi Tuhan ya, seolah-olah proses hidupmu yang sulit itu hanya menghancurkan hidupmu. Hari ini percayalah ya, ada seorang ibu yang benar-benar ngalami keadaan yang sulitnya luar biasa saudara ya. Ibu ini ngalami keadaan yang tidak mungkin rasanya secara akal dia bisa keluar dari masalah. Dia berkata gini, Bu, bayangin ya Bu, saya ini ada hidup di dalam zona nyaman. Saya ini pada waktu suami saya hari itu punya suami, saya itu kalau lihat orang-orang di Victory ya, dia itu mungkin batin saudara. Kok ada ya orang itu ngalami badai, suami repot, ngalami keuangan ya, ngalami dianiaya KDRT, dia batin loh. Dan dia bilang gini, saya itu cuma bilang gini, aduh terima kasih ya Tuhan, saya itu tidak ada di dalam proses-proses wanita-wanita itu gitu ya. Dia pikir suami baik ya, dia juga tidak kerja, keuangan ya diberkati ya, dia juga punya suami yang tidak kasar karena suaminya takut Tuhan, dia tidak pernah ngalami KDRT, tidak pernah lihat suami judi, suaminya juga tidak boleh dia kerja, cuma jaga anak. Makanya kita itu jangan batin sesuatu, Tuhan aku bersyukur ya aku ada di tengah-tengah orang-orang yang hari ini ngalami badai. Hati-hati loh saudara ya.
Jangan batin-batin. Justru orang yang mengalami badai itu yang dicintai Tuhan. Saudara tahu, badai hidup yang terjadi menimpa saudara makin besar, itu saudara sedang diangkat Tuhan makin tinggi loh. So, Tuhan itu sedang mempersiapkan saudara menjadi orang yang luar biasa. Nah, dia itu batin. Aduh, terima kasih ya Tuhan, aku udah ada di antara wanita-wanita itu. Makanya orang jangan sampai apapun yang terjadi, tidak usah bandingkan hidupmu. Saudara tahu apa yang menimpa hidupnya, hari itu dia tidak pernah menyangka. Waktu dia batin bersyukur tidak ada di antara wanita-wanita yang terjolimi, tiba-tiba suatu kali suami yang menjadi kebanggaannya meninggal dunia mendadak. Bu Eli meninggal dunia, Bu Eli. Bu Eli tahu kalau suami ninggalin harta, Bu Eli it's okay. Anak-anak belum mentas, ninggalin utang rumah. Bu Eli sudah digadaikan di bank, di sekolah. Bu Eli sudah jatuh ditimpa tangga. Saudara lihat ya, kita semua ndak ada yang tahu loh. Ini orang takut Tuhan ndak? Iya, suaminya lo takut Tuhan, istrinya takut Tuhan. Makanya dia itu seperti seorang janda yang di firman Tuhan, yang suaminya meninggal dikejar-kejar debt collector sampai dia hari itu ditindas ya, sampai anaknya. Saudara tahu, hari ini percayalah, kita semua itu ndak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Pastikan hari ini ya, ibu itu cerita, akhirnya singkat cerita, waktu keadaan terpuruk, keadaan yang sulitnya dia tidak pernah sangka loh. Dia pikir gini, aku ini kurang apa ya, suamiku baik, tidak pernah jolimi wanita. Lah waktu dia ngalami badai, itu tidak main-main saudara. Bayangin, keadaan hidup yang dia hadapi hari itu berapa masalah. Sudah anak belum mentas, suami meninggal mendadak, meninggalkan hutang, terancam tidak punya rumah. Saya cuma ngomong pada waktu itu, saya bilang gini, tetap optimis. Selama kita punya Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu mempermalukan hidupmu. Tadi pagi ada ayat yang bagus. Saudara baca di ayat ini, bagus saudara. Ya, ayat ini saya simpan di mana 1 Petrus 2 ayat 6b yang saya tadi pagi share di grup. Ayat ini berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. 1 Petrus 2 ayat 6b, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita optimis, maka kita tidak akan dipermalukan. Saya bilang sama ibu ini, Bu, kamu jangan terpuruk ya. Di balik skenario hidupmu yang ancur-ancuran, secara akal kamu tidak mungkin keluar loh dari masalah ini. Kamu tidak pernah kerja, iya bener. Kamu punya hutang, iya. Rumah terancam, iya. Anak-anak belum mentas. Secara akal, kamu sudah tidak mampu menciptakan solusi ini. Mau diputer otak, Tuhan tidak butuh idemu. Hari ini optimis aja. Kamu optimis, percaya di balik semua skenario hidup yang dibuat. Suami meninggal mendadak, tidak ada pemberitahuan ya, tiba-tiba putus jantungnya. Lah orang kan tidak ada persiapan. Tiba-tiba rumah digadaikan, tiba-tiba tidak punya kerjaan, tiba-tiba ditinggali hutang. Coba secara akal. Tapi waktu saya bilang, Bu, rest sudah, waktunya rest sudah. Ini waktunya Tuhan melakukan keajaiban sendiri. Dan kita perlu pembuktiannya. Kita cuma ngomong aja, Tuhan, aku perlu bukti Tuhan. Katanya Tuhan penolong, sangat terbukti. Dan aku percaya malam ini Engkau pasti membuktikan. Engkau pasti membuktikan. Dan ketika saya juga ngomong, Bu, optimis. Saudara tahu, Tuhan itu keren saudara. Beberapa saat saya dengar ibu ini, Tuhan kirim saudaranya yang tidak pernah dia duga-duga, temen yang tidak pernah dia duga-duga. Dia ditolong sampai anaknya bisa lulus sekolah, rumahnya diselamatkan. Dan
dan ibu ini diberi saham kosong. Ya, tidak perlu setor modal, tapi diberi saham kosong untuk bisa melanjutkan hidup. Tuhan itu dahsyat. Makanya yuk saudara yang lagi capek, jangan capek, jangan pesimis. Sudahlah, katakan, Tuhan, aku percaya Engkau sebagai penolong. Tuhan, Engkau pasti membuktikan keajaibanmu sendiri. Sudah, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk saudara yang punya beban berat, taruh tanganmu yang ada di dada. Malam ini saya akan berdoa buat saudara. Saya akan percaya kita semua sepakat malam ini minta Tuhan sendiri melakukan keajaibannya untuk menolong saudara malam ini. Dia sanggup menggenapi waktunya. Dia sanggup melakukan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Siapa yang butuh keadilan, Dia sanggup melakukannya malam ini juga. Bapa, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang malam ini yang menjalankan puasa atau yang tidak berpuasa, kami sedang mengalami keadaan yang paling sulit di dalam hidup kami. Kami cuma mau, Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami butuhkan. Kami butuh saat ini, Tuhan, penolong sebagai dalam kesesakan kami yang sangat terbukti, yaitu Engkau yang akan melakukan keajaiban malam ini, Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban buat yang lagi ngalami masalah keuangan. Tuhan akan membuktikan keajaibannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, Tuhan akan membuktikan bahwa Dia akan melakukan keajaibannya sendiri atas rumah tanggamu, atas pemulihan-pemulihan yang lagi ngalami masalah pergumulan kesehatan, penyakit kanker, penyakit apapun. Tuhan akan melakukan sendiri keajaiban. Dia akan membuktikan bahwa keajaibannya akan terjadi. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya nama Tuhan Yesus adalah nama di atas segala nama, sehingga semua masalah kami tunduk di bawah otoritas nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau buang ketakutan. Kami tidak mau di tengah goncangan perubahan hidup yang drastis arahnya menurun. Kami tetap memilih untuk optimis. Terima kasih Bapa. Biar kemenangan terjadi. Anak-anak-Mu diberkati Tuhan, karena Engkau memberkati anak-anak-Mu yang Kau cintai pada waktu tidur. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Jangan takut ya. Besok Minggu ya, saya ada khotbah 2 kali. Kalau bisa pokoknya standby jam 9 ya. 9 lebih 5 sekitar jam seperti itu. Karena saya kalau mendadak nggak ada pengumuman. Yang belum ikut retreat segera daftarkan ya. 3 hari kita akan belajar bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tidur yang nyenyak, tidak boleh takut lagi, karena Tuhan sudah membuktikan malam ini. Jangan sampai apa yang Tuhan mau buktikan hilang karena engkau ndak percaya, karena hidupmu pesimis lagi. Tetap optimis. Kalau Tuhan mau membuktikan, Dia cuman butuh bukti iman saudara. Selebihnya ketika imanmu tetap optimis, maka keajaiban itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati.